Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Hari ini saya akan menjelaskan materi dasar layanan bimbingan dan konseling. Kita mulai dari pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan, istilah bimbingan berasal dari kata guidance, yang artinya menunjukkan, memimpin, menuntun, mengatur, mengarahkan, dan memberi nasihat. Bimbingan adalah proses membantu orang per orang untuk memahami diri sendiri dan lingkungan hidupnya. Konseling, istilah konseling adalah terjemahan dari kata konseling yang mempunyai arti nasihat, anjuran, pembicaraan. Konseling adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli dalam memecahkan masalah hidupnya melalui wawancara dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya sejarah bimbingan dan konseling. Perkembangan bimbingan dan konseling diawali dengan gerakan-gerakan di Amerika yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Frank Parsons, Jesse B. Davis, Elie Weaver, John Brewer. Dimulai dengan gerakan bimbingan dalam bidang pekerjaan. Pada tahun 1908 Frank Parsons mendirikan biro di Boston untuk membantu individu, para pengangguran, dalam mencari pekerjaan yang tepat dengan cara mencocokkan karakteristik individu dengan tuntutan atau persyaratan pekerjaan. Jesse B. Davis memberikan kuliah mengenai bimbingan dan konseling pada tahun-tahun 1910 sampai tahun 1916. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan oleh Elie Weaver di New York dan John Brewer di Universitas Harvard. Mereka termasuk tokoh-tokoh yang mengembangkan bimbingan dan konseling. Sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia dimulai dalam lapangan pendidikan. Dalam konferensi FKIP se-Indonesia di Malang, 1960, diputuskan bahwa bimbingan dan konseling, yang waktu itu dikenal dengan istilah bimbingan dan penyuluhan, dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Untuk pertama kalinya layanan bimbingan dan konseling tertuang dalam kurikulum yaitu kurikulum 1975 untuk SMP dan SMA. Dalam perkembangannya, mulai muncul tulisan-tulisan atau buku-buku tentang bimbingan dan konseling yang dibuat oleh tokoh-tokoh di Indonesia serta berbagai kegiatan berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Dalam perkembangannya, jika pada tahun-tahun sebelumnya pelayanan bimbingan dan konseling terutama diarahkan untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama belajar di sekolah, maka sekarang diarahkan pada masa sesudah pendidikan di sekolah. Sehingga pelayanan bimbingan dan konseling lebih bermakna sebagai penunjang pada persiapan siswa dalam menghadapi masa depan. Selanjutnya jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Pertama ada layanan orientasi, layanan yang ditujukan untuk peserta didik atau siswa baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki. Kedua ada layanan informasi, layanan yang bertujuan untuk membekali seseorang dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran, serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu siswa agar dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah. Keempat ada layanan pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Yang kelima layanan konseling perorangan, layanan yang memungkinkan siswa memperoleh secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialami siswa tersebut. Keenam ada layanan bimbingan kelompok, layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Sumber pembahasan bersifat aktual. Ketujuh yaitu layanan konseling kelompok, layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas adalah masalah-masalah pribadi dari masing-masing anggota kelompok. Kedelapan yaitu layanan konsultasi, layanan yang diberikan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Dan terakhir yang kesembilan ada layanan mediasi, layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan. Sehingga dapat mencapai tujuan yaitu kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak yang berselisih. Materi terakhir ada kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling. Pertama aplikasi instrumentasi, berupa pengumpulan data dan keterangan tentang siswa dan lingkungan yang lebih luas yang dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.
Kedua himpunan data, menghimpun seluruh data dan keterangan secara relevan, sesuai dengan perkembangan siswa. Diselenggarakan secara sistematik, komprehensif, terpadu, berkelanjutan, dan bersifat tertutup rahasia. Ketiga, konferensi kasus, kegiatan bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh pihak yang terkait. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dialami. Keempat, kunjungan rumah, kegiatan yang dia lakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi pemecahan masalah yang dialami siswa melalui kunjungan ke rumahnya. Kelima, alih tangan kasus referral, kegiatan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dialami siswa dengan memindahkan penanganan ke pihak lain yang lebih kompeten dan berwenang. Bertujuan agar diperoleh pelayanan yang optimal. Baik, sekian materi hari ini. Adapun setelah ini kelompok yang bersangkutan akan mempresentasikan cara pembuatan video animasi ini, dan jika ada pertanyaan terhadap cara membuatnya, silahkan tanya saja kepada anggota kelompok yang bersangkutan, jangan tanya ke saya, tapi tolong jangan susah-susah pertanyaannya ya. Saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya, dan untuk yang terkesima dengan penampilan saya, tolong Anda ingat. Saya hanya animasi ya hehehehehe.